Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain atau membuat sebuah desain dengan menggunakan aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan, yaitu Canva. Canva ini adalah aplikasi yang berbayar dan ada juga yang gratis. Tapi untuk sekarang kita pakai yang gratis aja ya. Pertama-tama pastikan kita sudah menginstal Canva di HP kita. Selanjutnya adalah login dengan menggunakan bisa Facebook, akun Facebook, kemudian Google dan email. Baik, setelah login kita masuk di beranda. Di dalam beranda ini ada bermacam-macam desain yang bisa kita gunakan ya untuk membuat ya desain apa yang kita mau ya. Banyak sekali itu, kita bisa tinggal scroll aja. Ada sampul CD, kemudian ada sampul majalah, kartu pos, postingan Instagram tadi ya, dan banyak lagi. Kalau kita scroll ke bawah itu akan muncul template-template ya, atau desain siap pakai yang bisa kita langsung gunakan untuk membuat sebuah desain yang lebih cepat. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian itu ada sebelah beranda ada desain, itu adalah tempat desain-desain yang sudah kita buat akan muncul di situ. Kemudian ada menu, ya di dalam menu ini ada informasi pribadi kita, kemudian dibagikan dengan Anda, kit merek, buat tim, folder, dan sampah. Kalau tingkatkan itu adalah kalau kita mau ke yang berbayar, yang premium ya. Jadi kalau premium kita bisa menggunakan semua fitur yang ada dengan bebas. Langsung praktek aja, kita buat desain. Sebagai contoh ya, kita pakai kiriman Instagram. Di sini sudah ada template-nya, yaitu desain yang siap jadi. Kalau mau cepat kita pakai itu aja. Tapi kalau mau mendesain sendiri, kita bisa pilih yang kotak ada tulisan kosong itu. Kita di situ mau desain sendiri, kasih gambar sendiri dan sebagainya. Tapi kalau mau cepat, kita langsung pilih aja template-template yang sudah disediakan. Nah, kita pakai yang ini ya. Kita coba pakai yang Keep Your Face to the Sunshine. Nah, sudah. Kemudian di sini kita tinggal mengganti teksnya. Kemudian kita bisa mengganti teksnya karena di sini masih bahasa Inggris. Misalnya mau kita ganti dengan kita mau buat postingan hadis misalnya. Jadi kita pilih di teksnya ini ya, di teksnya ini. Sebelum kita ganti, saya jelaskan dulu ya bagian-bagiannya. Jadi di paling sebelah kiri ada tanda dua kotak dan plus, itu untuk menduplikat teksnya. Kemudian ada gambar tempat sampah, itu untuk menghapus, dan sunting atau edit ya, kita untuk mengedit tulisannya. Kemudian sebelahnya itu tenor sans, itu adalah jenis-jenis font, jenis-jenis tulisannya yang bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita, sesuai kesukaan kita. Kemudian sebelahnya adalah ukuran font, kemudian warna, kemudian ada bold, italic, dan underline, kita bisa pilih. Kemudian ada untuk perataan teks, mau justify ini rata tengah ya, atau center, rata tengah kiri, justify kanan kiri, kanan, dan sebagainya. Kemudian ini ada untuk huruf besar kecilnya kita bisa ubah ya. Kalau mau huruf besar semua tidak perlu kita hapus, kalau kita tulis lagi, tapi langsung saja pilih di A kecil A besar ini. Kemudian ada ini buat poin-poin ya, pakai ini bulatan-bulatan ini 1, 2, 3, penomoran ya, penomoran. Kemudian sebelahnya adalah mengatur tinggi baris dari teksnya, atau kemudian jarak tulisan. Kemudian di sebelahnya ada efek ya, jadi kita bisa berikan efek bayangan, timbul, dan seterusnya, bisa dipilih sendiri ya, bahkan melengkungkan teks juga bisa. Kemudian posisi ya, jadi posisi teks mau kita taruh di mana, di belakang, di depan, atas, bawah, tengah, dan sebagainya, pilih aja. Kemudian yang gambar selanjutnya ini saya nggak tahu buat apa. Kita lanjut aja ke yang transparansi ya. Transparansi ini gunakan untuk kayak tebal tipisnya teks ya. Jadi mau yang jelas atau enggaknya teks, kita kayak mau bikin watermark gitu, jadi bisa pakai transparansi ini ya. Selanjutnya ini nggak usah saya jelaskan, saya juga belum tahu ini buat apa. Kemudian setelah itu
ini di bagian teksnya ini ada bulatan kanan kiri, ya sebelah kanan kiri atas bawahnya itu adalah digunakan untuk membesar kecilkan tulisan ya. Nih ukuran teksnya bisa secara otomatis pakai ini aja. Kalau mau ukuran pasti kita bisa pilih yang di sebelah ini, tenor sans itu untuk ukuran teksnya. Kalau mau diubah secara pasti berapa ukuran teksnya. Kalau mau cepet ya pakai ini aja, besar kecilnya di bulatan kanan kiri atas bawahnya itu. Kemudian ada garis sebelah kanan kiri, ini juga untuk mengatur teksnya ya, mau penuh atau mau memanjang ke bawah nih ya diatur sendiri ya. Sekarang itu teks ya, kemudian kita ganti teksnya ya dengan hadis. Nah sekarang kita langsung tulis aja hadisnya. Misalnya sebagai contoh kita membuat hadis tentang menuntut ilmu ya. Jadi hadisnya adalah menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya. Nah di sini bisa kita edit tulisannya. Kalau mau diganti tulisannya bisa dipilih aja, banyak banget. Misalnya mau yang bagus-bagus terserah saja. Kemudian ukurannya ini kayaknya terlalu atau kurang besar ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tulisan yang bawahnya ini kita bisa ubah dengan nama perawinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk teks ya. Kemudian selanjutnya bisa kita untuk mengubah bentuk-bentuknya yang ada di sini ya. Di sini saya klik yang bentuk atas itu, bentuk gelombang atas itu. Sama juga fitur-fiturnya yang di bawah tuh ya. Ada duplikat, kemudian sampah, kemudian warna ya, ini kita bisa pilih warnanya kalau mau ganti warna. Kemudian flip, dibalik horizontal, flip horizontal, atau dibalik vertikal, dibolak-balik seperti itu. Kemudian posisi, transparansi ya, kurang lebih sama seperti itu. Kemudian untuk semua ini ya elemennya ya, jadi di sini ada elemen-elemennya, ada bentuk gelombang. Kemudian yang bawah ini, yang merah ini kalau mau diganti terserah saja, kita ubah terserah kita. Nah kemudian misalnya nih kalau tulisannya agak kecil, bisa kita atur di bulatannya ini. Kalau mau digeser tinggal tarik ke atas, ini ada tanda panah 4, bisa boleh, atau langsung di tengah gambarnya boleh kita ubah ke atas. Ini kotak juga bisa kita atur ya, kotaknya kita bisa atur di sini mau besar ya. Nah ini kan kelihatan nih kotaknya menutupi elemen yang gelombang kuning itu. Nah sekarang gimana supaya di belakang ya, kita pilih posisi tadi, kita klik kotaknya, kita pilih posisi, mundur ya. Ini mundur itu berarti di belakang elemen yang pertama, kemudian mundur satu lagi, nah dia di belakang elemen yang kedua, seperti itu. Ini kemudian bisa kita besarkan untuk mengisi ini kotaknya supaya lebih bagus. Kemudian ini juga hadis riwayat Ibnu Majahnya boleh kita besarkan ya, biar kelihatan seperti ini ya. Nah sekarang gimana saya mau menambah foto, gambar dan sebagainya, itu letaknya adalah di plus sebelah kanan, di tanda plus sebelah kanan itu kita pilih. Nah di sini banyak fitur gratisannya, fitur-fitur yang bisa kita pakai. Ada template, kemudian unggahan. Ini template kalau mau mengganti template ya. Kemudian unggahan ini kalau ingin mengupload, mengunggah media, bisa gambar, video, dan audio. Nanti pilih saja di galeri HP kita, bisa diunggah. Kemudian ada foto, ya ini adalah foto-foto yang disediakan oleh Instagram, oleh Canva. Sorry. Kemudian elemen, di sini icon dan bentuknya, bisa garis, bentuk, bingkai, stiker dan sebagainya. Kita mau pakai bentuk atau icon apa. Kalau mau cari bunga, tinggal kita pilih bunga. Kemudian teks ya,
kita menambahkan teks lagi. Di teks ini tambah judul, subjudul, dan teks atau yang kombinasi fontnya sudah tersedia di Canva. Kemudian stiker, kemudian ada musik, kita bisa pilih musik. Kalau kita misalnya mau bikin video, bisa kita pilih mau ada back songnya, kita bisa pilih musik. Dan ini video juga sama, ada templatenya, video. Kemudian galeri. Nah, galeri adalah galeri yang ada di HP kita. Kemudian ada latar atau background. Nah, backgroundnya kita bisa ubah, bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Ya. Folder yang ada di sini ya, ada folder dibeli, ada folder suka. Nah, kita menyukai sebuah desain, nanti bisa masuk di sini. Kemudian ada lainnya. Nah, sekarang apabila kita ingin menambahkan sebuah gambar lagi untuk mempercantik desain kita, bisa kita klik tanda plus di lingkaran itu. Untuk menambah gambar, kita bisa menggunakan unggahan, bisa foto, bisa elemen, stiker dari galeri. Kita pilih yang gampang aja, langsung pilih elemen saja. Kita cari di sini buku, ya, kita search di sini buku, sudah keluar ya. Kita tambahkan sebuah buku karena ini temanya adalah menuntut ilmu. Bisa kita tambahi buku. Nah, kita bisa taruh di sini, terserah saja sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, sudah selesai. Cara menyimpan ada dua cara ya, kita bisa pakai di tanda panah ke bawah atau titik 3 ini juga ada. Simpan folder. Ini ada pilihannya macam-macam ya, langsung bagikan juga ada. Kalau mau cepat langsung pakai yang tanda panah ke bawah. Nah, desainnya sudah tersimpan. Mau langsung di share bisa, atau kita buka beranda kalau sudah selesai, atau mau lanjutkan menyunting silahkan saja. Nah, begitu teman-teman cara cepat atau simple untuk mengedit, membuat sebuah desain dengan menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.